jangan kemudian menunggu sistemnya itu sempurna, tapi mulai dari hari ini apa yang bisa kita lakukan, bukan dari aplikasi, tapi bagaimana budaya kerja ini bisa kita munculkan, budaya kerja integrasi, kolaboratif, terus budaya kerja pemanfaatan teknologi informasi. Zamannya sudah zaman AI, jadi jangan istilahnya manual banget gunakan itu. Ojo gengsi yang namanya teknologi informasi dan AI itu bukan kemudian menghilangkan ide kreativitas kita atau eksistensi kita. Justru itu kan mempermudah kita mengimplementasikan ide dan menunjukkan eksistensi. Bangga Macapat, salam literasi digital. Kembali lagi bersama saya Ian Hakim di podcast Bangga Macapat Dinas Kominfo Kabupaten Purbalingga. Pemirsa, dalam menentukan arah kebijakan pemerintah untuk kemajuan pembangunan tentu sangat dibutuhkan yang namanya data ya. Terlebih di tingkat desa dengan keberagamannya, mulai dari pemerintah desanya di sana, kemudian masyarakatnya, hingga berbagai lembaga yang ada di desa. Dan tentu ini menjadi PR tersendiri, khususnya bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Bagaimana solusi yang akan diterapkan untuk memajukan desa dengan berbasis pada data? Ya, yang mana ya tentu data ini akan digunakan terlebih dahulu di tingkat intern di dinas tersebut. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini, yaitu Sekretaris Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, Bapak Danang Nuswantoro SSTP MSI. Selamat datang Pak Danang. Selamat pagi Mas Adi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah ini kita akan berbicara nih tentang progres atau istilahnya di sana ada tentang bagaimana budaya kerja lebih seperti itu, kemudian bagaimana istilahnya terobosan-terobosan ya yang dilakukan oleh Dinpermasdes ya, terutamanya untuk lebih mengoptimalkan penggunaan data sebagai modal penting untuk pelaksanaan berbagai program di Dinpermasdes. Terima kasih Mas Andi terkait dengan data di Dinpermasdes. Ini kami di Dinas Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami dalam rangka memfasilitasi pemberdayaan masyarakat dan desa. Bahkan di periode akhir-akhir ini termasuk di dalam tugas pokok fungsi kami adalah memfasilitasi sampai dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terus tupoksi yang dulu berada di bagian pemerintahan Setda ini sudah bergeser ke Dinpermasdes, sehingga sedemikian banyak atau sedemikian luas wilayah yang harus kami fasilitasi, kami bina, kami monitoring, bahkan kami minta evaluasi. Nah, kondisi ini tentu menimbulkan beban kerja yang sedemikian berat di lingkungan Dinpermasdes, termasuk sekarang sedang penerapan efisiensi anggaran. Betul. Ya, sehingga kita harus pandai-pandai mengambil sikap nih ya, mencari celah, mencari peluang yang kemudian dengan segala keterbatasan ini bisa tetap optimal menyelenggarakan fungsi-fungsi yang ada di Dinpermasdes. Nah, salah satu tadi seperti yang dengan sampaikan terkait dengan pengelolaan data. Ini kami di Dinpermas mencoba dengan ragamnya data, dengan banyaknya volume data. Ini kita mencoba untuk mengintegrasikan, mengkolaborasikan. Kita mencoba, kalau kami itu menamakan namanya sistem informasi data terintegrasi dan kolaboratif. Nah, ini hanya bahasa kami itu penanda, karena kami tidak menggunakan aplikasi atau sistem tersendiri. Kita hanya menggunakan yang sudah ada. Kita pakai cloud, kita pakai Locker Studio untuk menyajikan data,
kemudian kita menggunakan SOP untuk memberi ruang pada teman-teman menginput data, mengkolaborasikan data. Terus ini dari, oleh, dan untuk para personel yang ada di Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Terus ini lebih cenderung kepada bagaimana kami merubah pola atau budaya kerja rekan-rekan di Dinpermasdes di antar bidang yang selama ini terkesan bahkan mungkin terjadi fragmentasi pengelolaan data. Padahal yang namanya data di Dinpermasdes antar bidang pasti akan saling berkaitan. Nah, selama ini yang selama ini terjadi, ini fragmentasi data ini ya ini tadi bahasa kami itu ya manual. Kemudian penyimpanannya itu ya tidak terstruktur dengan rapi. Ketika dibutuhkan tidak ada cerita mengambil, tapi mencari kan repot banget ya. Nah, ini endingnya sampai ke tataran pimpinan dalam konteks beliau mengambil kebijakan, keputusan dan sebagainya. Ini akan ternyata sangat-sangat mengganggu beliau, sehingga di awal tahun kemarin beliau menginstruksikan kepada kami biar caranya mencari pola yang ideal lah supaya integrasi data yang mempermudah pengambilan keputusan, mengambil hasil evaluasi dan sebagainya itu bisa tersedia di lingkungan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga, sehingga muncul sidak ini ya. Jadi sidak ini boleh dibilang karena kebutuhan internal di Dinpermasdes, sehingga personil yang ada di Dinpermasdes itu nanti akan lebih optimal lagi ya untuk melaksanakan program-program yang ada seperti itu. Nah, masalah-masalah apa saja nih akan diselesaikan atau bisa diselesaikan dengan adanya sidak ini? Ya, banyak Pak nih di internal kami terkait dengan manfaat yang berbagai permasalahan yang mungkin akan bisa terselesaikan dengan adanya sidak ini. Ini antara lain bagi Dinpermasdes ini ya. Dengan data yang terintegrasi, dengan data yang mudah diakses, mudah dievaluasi, mudah diketahui, ini akan meningkatkan efisiensi ya, baik dalam mengambil keputusan, penyusunan program, pemantauan kinerja dan sebagainya di internal kami. Kemudian di integrasi data ini juga akan istilahnya meringankan atau mengurangi beban kerja teman-teman yang biasanya ketika butuh data harus mendata ulang kan itu. Tapi ketika ada data yang terintegrasi ditempatkan dalam suatu tempat yang pasti, hal ini kami gunakan cloud Google Drive itu, semua akan mengakses di sana, menginput di situ, mengolah di situ, mengupdate di situ. Sehingga ini mengurangi beban kerja teman-teman ini dalam konteks manual data itu Pak, istilahnya bolak-balik merekap data minimal itu. Ini yang kemudian selain itu juga mempermudah penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan seterusnya. Dengan mudah diakses siklus yang ada di Dinpermas, mulai sekarang perencanaan, dari perencanaan sampai dengan evaluasi bahkan penilaian, ini juga akan lebih mudah karena data itu tersimpan dengan rapi. Meningkatkan akuntabilitas, status terkontrol benar kinerjanya bidang A, bidang B, bidang C sesuai karo indikator kinerjanya itu tercatat dengan rapi di situ. Dari fisiknya, administrasinya, atau bahkan terkait dengan keuangannya. Nah, itu tertata rapi di situ. Sehingga juga akan mempermudah kami kemudian menyediakan data-data yang dibutuhkan di tingkat kabupaten, semisal evaluasi lakorpok tingkat kabupaten, mungkin evaluasi penyediaan barang dan jasa, atau kalau yang keluar mungkin evaluasi terkait dengan seberapa besar dana desa yang sudah didistribusikan di bulan A, sesuai enggak dengan targetnya. Kalau tidak sesuai, kemudian muncul pertanyaan yang lain yang kemudian juga tersedia di data itu. Kenapa terlambat? Apakah ada regulasi yang menghambat, atau bahkan mungkin ada kendala-kendala di tingkat desa. Di data itu akan berbicara. Nah, ini Pak Kadin selaku representasi dari dinas kan mempercepat Pak Kadin untuk mengambil keputusan. Tidak mikir lagi membaca evaluasi data satu persatu lagi, tapi konklusi dari setiap data itu sudah bisa beliau gunakan untuk langsung mengambil keputusan, memberi perintah atau bahkan menilai kinerja para personelnya internal kami. Kemudian di luar mungkin nanti bisa
kalau kemarin kami diskusi dengan bidang bidang apa gitu sih? Informatika. Itu kita kan punya satu data Purbalingga nih. Ya, data Purbalingga itu kan data sektoral, yang kemudian data sektoral juga mungkin data tidak akan bercerita tentang sebenarnya data ini isinya apa saja, faktornya apa saja dan sebagainya. Nah, ke depan kalau ini sistem ini berjalan kemudian di-linkkan ke satu data ini tidak akan berubah secara mungkin temporernya 6 bulan atau 1 tahun atau bahkan 2 tahun. Setiap kami input ya satu datanya langsung otomatis ikut berubah. Seandainya ruang itu diberikan kepada kami atau memang data ini diperkenankan di-linkkan atau disambungkan dengan satu data. Nah, bagi teman-teman yang lain, mamanya ada kalau yang biasa itu kami kedatangan teman-teman dari wartawan, kemudian teman-teman dari akademisi ketika mereka lagi penelitian dan sebagainya. Dengan kadang tanya begini begitu, progres perkembangan kayak kemarin Koperasi Merah Putih sejauh mana sih Pak dan sebagainya. Nah, dengan data yang tertata rapi, tersedia bahkan sampai ke analisanya tadi kan dengan mudah, sehingga beliau juga bisa memperoleh informasi dengan mudah, dengan cepat, yang kemudian juga bisa segera menyelesaikan apa yang dikehendaki beliau. Mau nyusun berita, mau cerita tentang penelitian dia. Nah, ini harapan kami bisa sejauh. Memang saat ini baru internal di kami, tapi tidak menutup kemungkinan karena cakupan atau relasi kerja kita atau partner kerja itu ada Pak Camat, ada Kaisa, mungkin pada saatnya bisa disambungkan sampai ke tingkat desa. Ibaratnya itu kalau sekarang kita bangun online-nya itu sampai ke bidang-bidang yang ada di Dinpermas. Ya, Dinpermas bidang-bidang keluar itu offline ke Pak Camat, offline datanya data rekap dan sebagainya. Ke depan tidak menutup kemungkinan kita sambung dengan Pak Camat, online-nya sampai Pak Camat. Nah, Pak Camat itu katanya offline, tapi kedepannya lagi dari Pak Camat sampai ke sini sudah online semua. Sederhana Pak, kita tidak akan menggunakan aplikasi yang macam-macam. Kita bisa gunakan Google Spreadsheet apa ya Pak itu namanya, terus Google Form kayak gitu, seperti itu. Nah, nanti di sekretariat sesuai dengan SOP selaku pengelola data yang akan memformulasi, menganalisa, menyusun ulang, menata ulang sampai mengeluarkan simpulan-simpulan dari data yang muncul tadi. Seperti itu. Jadi ini lebih ke budaya kerja untuk menyatukan, untuk istilahnya meningkatkan kinerja seperti itu ya gambarnya. Nah, ini bagaimana proses pengembangannya sampai saat ini Pak? Terus sampai dengan hari ini, terus ini sampai cerita awal nih Pak. Di awal sebelumnya itu kami kan keluh kesah dari Pak Kadin tadi yang cerita di awal. Saya rapat sama Bupati kok susah banget. Susah pripun tuh Pak? Gini Pak, saya rapat, kemudian di rapat itu membutuhkan data-data yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Ya, semisal kemarin terkait dengan jalan desa gitu kan. Karena program atau kebijakan Pak Mas Bud yang baru ini kan infrastruktur, sehingga kita harus mengetahui objek atau kebutuhan kita itu berapa, baik yang itu menjadi kewenangan kabupaten maupun kewenangan desa, karena yang namanya kebijakan bupati berarti kan sumber ambah semuanya. Bingung saya, datanya di mana, saya harus tanya kemana dan sebagainya. Di rapat saya seperti ketek dulu kalau gitu ya. Nah akhirnya beliau bagaimana sih supaya ada itu. Nah kami bangun inilah, ini di awal itulah, kemudian dilalah ini Pak, kemarin kami mengikuti kursus. Nah kami angkat ini ke kursus, kami mulai di bulan berarti pasca puasa lebaran apa ya. Pak Kadin dengan sigapnya pada waktu itu, urung detail ora apa-apa, tapi wis tak gawe ke SK, saya bikinkan SK penetapan pembangunan dan implementasi sistem informasi di Dinpermas Des. Lalu itu kita berjalan dari situ, dari SK itu kami diskusikan dengan teman-teman sampai kemudian kita bikin tim kerja. Ada tim administrasi, sekretariat, kemudian tim pengelola. Kita ikuti dengan identifikasi kebutuhan data juga. Dari Pak Kadin sebagai pimpinan tertinggi ini dalam SOP itu, dia berperan sebagai penentu data apa saja yang harus di-up di sidak ini. Ya tentu ini berlatar belakang kebutuhan beliau sebagai kepala Dinpermas Des untuk mengetahui seluruh yang ada di Dinpermas Des. Kemudian dari tim ini
bidang-bidang ini sebagai produsen datanya sesuai fungsi mereka. Ini juga disambungkan dengan indikator-indikator kinerjanya Dinpermasdes, indikator-indikator kinerjanya pemerintah Kabupaten Purbalingga terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa serta penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian di bidang di breakdown lagi karena di sana ada fungsional tenaga fungsional yang khusus menangani semisal DD, perangkat desa, aset desa. Ini sebagai produsen pertama datanya. Kemudian secara berkala, kalau kemarin ternyata kesepakatannya setiap ada perubahan. Langsung diinput, update gitu ya. Update. Kemudian para kepala bidang ini selaku validator data, layak atau tidak, sah atau tidak, benar atau tidak data itu kemudian untuk dimasukkan di cloud-nya tadi di Google Drive. Udah kemudian dari bidang setelah diverifikasi oleh para kepala bidang kemudian diolah oleh sekretariat sesuai tupoksi ini sekretariat itu tadi sebagai koordinator, pengelola, ya, mengevaluasi ya informasi data dan sebagainya termasuk kinerja Dinformas dan bidang. Ini kita bikin struktur organisasinya atau struktur pengelolaannya, kemudian SOP-nya. Nah, kemarin kita dalam rangka rancang bangun kita konsultasi kemarin ini dengan ternyata itu orang usah gawe aplikasi. Udahlah pakai ini saja yang sederhana, murah, meriah, gratis. Tapi tetap insya Allah efektif. Jadi endingnya nanti salah satunya yang menjadi bukti fisik atau bentuk fisik itu adalah dashboard, Pak. Dashboard yang mencajikan data secara interaktif menggunakan Looker Studio. Jadi itu muncul grafik, muncul diagram, muncul tabel yang mempermudah siapapun yang ingin mengetahui data yang ada di Dinpermasdes, khususnya Pak Kepala. Jadi di dashboard itu akan muncul grafik, misal jumlah posyandu di Kabupaten Purbalingga berapa, sebarannya di mana saja, kecamatan A berapa, kecamatan B, sesuai stratanya terbagi lagi. Kemudian sesuai dengan kapasitas SDM-nya seumpamanya atau mungkin infrastruktur yang ada di sana, sarpras yang ada. Ya, ditimbangkan apa belum, sudah punya alat ukur tinggi badan atau belum dan sebagainya, sudah muncul di situ semua. Sehingga di tampilan dashboard ini ibaratnya ya Pak Kadin atau siapapun tinggal klik informasi apa yang dia kehendaki akan muncul. Yang itu insya Allah kemarin setelah kami uji cobakan, kami sudah uji coba ini Pak kemarin dengan Pak Kadin, dengan teman-teman. Ini kesan pertama yang muncul dari Pak Kadin, Pak Kabid itu, oh ternyata dari sini saja kita sudah bisa mempunyai gambaran untuk mengambil keputusan karena datanya sudah tersedia. Posyandu pratamanya berapa, posyandu majunya berapa, mandiri dan seterusnya. Klasifikasinya seperti apa, sehingga ketika kita punya target menjadikan semuanya mandiri, beban kerjanya seperti apa sih? Ya, harus bagaimana sih gitu. Jumlah anggarannya ya. Personilnya sekian, Pak Bupati ngerjakan setiap personil di fasilitasi insentif sebesar 100.000 semuanya. Tinggal kalikan orangnya, udah bingung nyari jadi kali piro, ketemu nih piro, beban ini berapa kan gitu. Nah ini yang kemudian muncul di secara fisik di dashboard itu. Jadi sudah nampak seperti itu ya. Jadi ketika tinggal klik saja ya kita sudah bisa mengetahui ya istilahnya peta gambaran nanti program yang akan dikerjakan seperti apa. Potret diri kita, wajah kita itu seperti apa ya ibaratnya. Ya baik. Kemudian komponen atau fitur utama di Sidak itu sebenarnya apa saja? Komponen fitur namanya tadi Pak yang kami aturakan ya dashboardnya itu. Dashboard itu secara fisik nih. Karena itu tadi ini yang kita bangun itu kan pola kerjanya, budayanya Pak. Tapi bukti otentiknya itu ada di dashboard tadi. Ya, harapan kami dalam pengembangan dashboard ini mbok nanti pada saatnya bisa sampai ke tahap aplikasi ya syukur. Kalau tidak, setidaknya kemarin uji coba kami sudah menunjukkan di dashboard ini pun kita bisa tempeli Pak informasi yang lain. Semisal terkait dengan LKD, Lembaga Kemasyarakatan Desa. Ketika sudah muncul data baik personil, sarpas dan sebagainya, bisa kita tempeli lagi informasi tentang apa? Dasar-dasar hukum atau ketentuan-ketentuan yang mengikat atau mengatur tentang lembaga kemasyarakatan desa. Yang ketika kemudian Pak Kadin membuka datanya, kemudian dia bisa melihat
regulasi yang berlaku, sehingga bisa nyambung ke antara data itu dengan regulasi. Ketika keputusan ya tidak hanya sekedar data, tapi regulasi ini pas apa ora. Nah kemudian PDF-nya juga bisa di-up lagi, semisal Pak Kabid itu pernah bikin telaah, atau bikin nota dinas, atau bikin analisa tentang LKD ini, itu bisa ditempelkan di situ. Jadi soft file-nya, kalau hard file kan nanti bingung nih nyari nih, ordernya ngendi, disimpan. Tapi begitu masuk di situ, setelah lihat datanya, lihat aturannya, lihat pendapat dari bidang-bidang tentang LKD-nya, tentang aturan LKD atau mungkin fasilitasi atau bintek yang diperlukan dan sebagainya. Itu Pak Kabid atau Bu Kabid itu bisa meng-up di situ yang mudah diakses oleh Pak Kadin. Jadi ketika rapat sama Pak Bupati ya tinggal, karena jumlahnya segini, aturannya seperti ini, analisa kami seperti ini Pak, sehingga yang harus dilakukan adalah ini. Kurang lebihnya analoginya seperti itu Pak gambarannya. Jadi lebih praktis, lebih efisien ya. Dan tentunya bisa menghemat waktu tadi ya, nggak detak nyari dan sebagainya. Minimal itu Pak, itu kan kendala kami di selama ini itu Pak. Kemudian apakah data-data ini yang sudah terintegrasi intern di Dinpermasdes bisa diakses atau terbuka untuk dinas lain atau OPD lain? Sementara ini belum Pak, kami memang belum mengarahkan, karena masih akan berkonsultasi. Karena istilah pemahaman kami itu, data itu kan ada yang bisa diakses umum, ada yang tidak, maksudnya akses itu ada tidak. Nah ini kan juga nanti pada saatnya akan perlu konsultasi mungkin dengan Kominfo selaku pembina atau pemegang urusan informatika di Kabupaten Purbalingga. Mana saja yang kemudian bisa kita up di dashboard atau mungkin di web kami, karena nanti kan expose kami terkait dengan pemberdayaan atau tupoksi yang ada di Dinpermasdes kan kita up di web, di website. Betul. Ini mana yang mau kita up sehingga umum itu bisa langsung mengetahui, atau mana yang masih harus disimpan atau tidak bisa diketahui umum karena mungkin memiliki sensitivitas atau mungkin datanya itu sifatnya pribadi dan sebagainya. Ini memang kami masih perlu untuk berkonsultasi lebih jauh. Semisal ngaten Pak, kita ada data BPD, Badan Permusyawaratan Desa. Data yang tersimpan di kami itu bahkan sampai ke nama, NIK, mungkin NPWP dan sebagainya, itu lengkap Pak di sana Pak. Ya, yang gambarnya lengkapnya data ini ya memberi gambaran yang utuh kepada pimpinan kan. Tapi kemudian dikeluarkan tidaknya terkait dengan detail ini kan kami perlu ini layak atau tidak, jangan-jangan kita kesalahan nanti ya. Lengkap kita yang punya informasi atau informasi pribadi nama saya dimunculkan di situ Pak, NIK saya, NPWP saya, apa kepentingannya gitu. Nah ini kita masih perlu diskusi. Tapi untuk kemudian data-data yang sifatnya diskusi terkait dengan rapat, dengan penentuan formasi kebijakan, kalau di tingkat kabupaten ini kemudian membutuhkan kolaborasi antar dinas, ya tetap itu nanti kita sampaikan, karena konsumsinya kan di forum internal Pemda dinas, resmi dinas. Nah, kemudian apa dampak positif yang dirasakan baik di personel maupun di kepala dinas dan bagaimana responnya? Kalau cerita respon ini panjang nih, mungkin ada teman ini penyerta kami di ruangan ini. Pertama ya nun sewu ada ya bahasa kami ono sing bingung, ono sing gampang, ada sing mbuh ora niku, bahkan ada yang resisten. Tapi ketika kemarin kita sudah mulai uji coba, alhamdulillah banyak tanggapan positif. Ada mendukung lah terkait dengan ini. Semisal ngaten kemarin, tadi di awal kami cerita tentang Pak Kadin, ternyata sekarang saya gampang ini akses data. Di bidang pun juga begitu. Jadi ada ruang kemudian di samping dia punya sendiri tempat untuk menyimpan data, untuk menyimpan evaluasi dan sebagainya. Ada ruang juga yang juga bisa menjadi istilahnya backup lah kita, backup data dengan ini. Kemudian juga ketika satu tempat ini digunakan, dia juga sudah merasa tidak butuh tempat yang lain untuk menyimpan data, karena jelas ketika saya membutuhkan hari itu saya mau bekerja dan sebagainya, saya tinggal ngeklik, saya sudah hafal tempatnya di situ. Kemudian ketika ada pertanyaan dan sebagainya, bahkan ketika antar bidang, misalnya data itu miliknya bidang
APD cuma, Ya. tapi yang berkepentingan karena ini kaitannya dengan bentuk program atau pembinaannya ada di bidang PM, semisal data LKD Lembaga Masyarakat Desa. Ya. Oke, dari data penganggaran, dari data regulasi dan sebagainya ada di bidang APD, tetapi bentuk dari real dari pembinaannya mungkin ada di bidang pemberdayaan masyarakat. Sehingga dia tidak harus tanya, kecuali mungkin ada hal yang khusus yang perlu tinggal ngeklik di ruang di cloud atau di dashboard tadi, dia sudah bisa mengakses informasi terkait dengan LKD yang datanya ada di bidang APD. Jadi mempercepat, sangat-sangat mempercepat. Contoh kemarin itu ya terkait dengan Posyandu, TP Posyandu. Itu penganggaran, kemudian pendataan lembaga dan sebagainya semua ada di bidang APD. Tapi ketika kemudian harus di badan hukum, diregistrasi, kemudian dikukuhkan dan sebagainya, kan ada acara mulai dari bikin SK, nama dan sebagainya kan ada di bidang PM. Kemarin sudah tidak harus ribut-ribut lagi. Begitu dibuka ya sudah, dia si bidang PM sudah bisa melaporkan ke bupati, jumlahnya sekian ibu, personilnya seperti ini, struktur di desa seperti ini, di desa sudah musyawarah dan sebagainya, tinggal meng-up dalam bentuk SK bupati dan sebagainya. Ini draftnya sudah tersedia. Intinya mempercepat proses pengambilan keputusan, tindakan atau penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang ada di lingkungan Dinpermasdes. Ya. Jadi semua bidang yang ada di Dinpermasdes itu sudah istilahnya dipermudah seperti itu dalam menyusun program-program yang nanti akan direalisasikan. Nah, kemudian apakah yang ini nih sidak ini akan dikembangkan lagi ke depannya, Pak? Tentu, ya tadi harus kami sampaikan di depan. Harapan kami ya ini juga ini cerita mbok-mbok gitu, kita geser kan kita tidak tahu yang nomor satu kami. Tapi harapan kami ini akan menjadi bagi siapapun yang akan masuk nanti ini menjadi sesuatu yang menarik dan ada etikat untuk diteruskan, dikembangkan. Di kami juga sudah ada gambaran nih dengan teman-teman di tahap jangka pendek ini kita mau target seperti apa, jangka menengah besok seperti apa, dan jangka panjangnya kelanggengan atau keberlanjutan dari sistem ini seperti apa. Jadi kita ingin program ini berjalan. Nah, yang jelas ini menjadi ruang interaksi antar bidang yang paling efektif. Ini kemarin teman-teman sudah mulai merasakan. Gitu. Terus ke depan kalau memang bisa lebih dari sekedar kemudian kita memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang sifatnya gratis, ada khusus ya kita kembangkan sampai ke titik itu. Bahkan tadi bisa sampai ke kecamatan, bisa sampai ke tingkat desa. Jadi nanti menjadi ruang kolaborasi di Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Di sana ada Siskiyudes, ada Sipades, ada ini. Yang semuanya parsial-parsial ini bisa bermuara ke sidak ini. Di dashboard ini tadi. Kemudian apakah bisa direplikasi nih di OPD lain? Kalau direplikasi mungkin bisa. Ini kan di awal kami membangun itu kan atas kebutuhan real kami. Jadi kita ya dari Pak Kadin, dari teman-teman ada keluh kesah, diskusi dan sebagainya, sehingga terdeteksi bahwa kita memang membutuhkan. Dan saya kira ketika OPD juga dengan kondisi seperti ini mungkin bisa Pak direplikasi, dipraktekkan tentu dengan kekhasan masing-masing OPD. Karena ini ya struktur mungkin juga berbeda, kapasitas SDM juga berbeda. Jangan bandingkan Dinpermasdes dengan Kominfo. Mungkin Kominfo sekarang sudah ada hal seperti ini, tapi ini baru di kami kan. Nah, mungkin di OPD yang lain juga seperti itu. Nah, kalau OPD berkenan ya monggo pindah ke kami cerita. Kami tidak akan ngajarin ini harus cerita kan, gitu, bahwa kondisinya seperti ini. Prakteknya nanti ya monggo diadopsi, kemudian dimodifikasi di masing-masing bidang. Dan kalau ini bisa berkembang ya mungkin bisa koneksi antar pusat beda. Kayak kalau yang kami ini sebenarnya yang paling dekat kan kemarin dengan Dinduk Capil ini terkait dengan layanan kependudukan yang sampai ke desa itu. Semangat kita kan di Kabupaten Purbalingga 0 km 0 rupiah gitu. Jadi cukup di rumah gitu kan. Nah, pelaksananya dalam hal ini kan para perangkat desa di lapangan. Data-data terkait dengan kapasitas perangkat desanya seperti apa,
sumber daya yang ada di desa, infrastrukturnya seperti apa, terus kemudian latar belakang regulasi di tingkat desa seperti kan ada di kami. Yang kemudian ketika ini mungkin si Dinduk Capil ini ngerjakan program yang 0 rupiah sampai itu, dia akan melihat ini potensi, peluang dan sebagainya, data-data tentang potensi peluang sumber daya yang ada di desa. Dia tinggal ngakses saja, buka saja di desa itu, sendiri bandwidth durung, dua laptopnya apa belum dan sebagainya. Dengan mudah bisa mengetahui tanpa kemudian harus kembali jalan ke 224 desa untuk mendata dan sebagainya. Untuk beliau mengambil keputusan menerapkan 0 rupiah 0 kilometer. Ya, jadi karena ini adalah bukan aplikasi baru seperti itu ya, tinggal bagaimana di masing-masing OPD itu bisa meningkatkan budaya kerja seperti ini dengan satu data terintegrasi mulai dari intern OPD tersebut ya. Nah, nanti untuk keluarnya, nah ini perlu konsultasi mungkin dengan PPID seperti itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, mana dokumen yang publis atau mana yang boleh terbuka dan mana yang dikecualikan seperti itu. Baik, Pak Danang, untuk statement terakhir nih, pesan ya, pesan atau mungkin harapan ya, khususnya untuk OPD di lingkup Pemkab Purbalingga atau mungkin di pemangku kebijakan. Ya, pesannya ya, di awal tadi yang saya sampaikan Bapak, ya kita mulai itu dari kebutuhan, Pak. Kebutuhan organisasi kita apa. Terus kalau kita nanti mulainya itu dari pengen eksis atau pengen wah itu kayaknya malah nanti orang netes itu. Jadi yang kami serap dari Pak Kadin pada waktu kita mulai sebenarnya dengan kebutuhan. Kebutuhan kita di organisasi ini apa. Kemudian dari kebutuhan itu kita analisa apa yang bisa kita lakukan, nah, formatnya seperti apa dan seterusnya. Mungkin ada posisi sempurna, tapi jangan dimulai dari nunggu sempurna dulu atau nunggu lengkap dulu. Yang bisa kita lakukan dulu, sama seperti ini pada saat ini di Dinpermasdes. Kita belum bisa sampai ke titik gawe aplikasi khusus itu, tapi yang bisa kita lakukan apa? Lakukan sekarang. Integrasi data lakukan, kolaborasi antar bidang bisa lakukan. Jadi yang bisa kita lakukan ya segera kita lakukan. Terus jangan kemudian menunggu sistemnya itu sempurna, tapi mulai dari hari ini apa yang bisa kita lakukan, bukan dari aplikasi, tapi bagaimana budaya kerja ini bisa kita munculkan, budaya kerja integrasi, kolaboratif, terus budaya kerja pemanfaatan teknologi informasi. Zamannya sudah zaman AI, jadi jangan istilahnya manual banget itu, gunakan itu. Ojo gengsi yang namanya teknologi informasi dan AI itu bukan kemudian menghilangkan ide kreativitas kita atau eksistensi kita. Justru itu kan mempermudah kita mengimplementasikan ide dan menunjukkan eksistensi. Ya, betul sekali. Jadi kita memang harus ya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, perkembangan digital, perkembangan zaman yang ada, dan jangan malu untuk terus belajar seperti itu, terus tumbuh, sehingga dengan adanya integrasi data ini mudah-mudahan bisa mempermudah pekerjaan kita semua ya, khususnya di tingkat pemerintahan ya, sehingga nanti bisa cepat untuk menentukan arah kebijakan. Tentu ini semua untuk kebaikan masyarakat Kabupaten Purbalingga juga seperti itu ya. Baik, terima kasih Pak Danang sudah hadir di podcast Bangga Macapat ya, mudah-mudahan terrealisasi dengan baik, lancar ya, dan semuanya bisa sesuai dengan harapan seperti itu. Baik pemirsa, demikian perbincangan kita dengan Pak Danang Nuswantoro, Sekretaris Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lewatkan untuk mengikuti podcast Bangga Macapat episode-episode selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang inspiratif. Dan akhirnya saya Ian Hakim pamit undur diri. Bangga Macapat, salam literasi digital. Matur nuwun.